ketiga, strategi menumbuhkan semangat belajar di tengah kesibukan remaja. Yang keempat, ada penerapan motivasi dalam keseharian siswa kelas 12. Sebelum kita melanjutkan materi ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, sebelum kita melanjutkan materi juga, mari kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya seperti ini: tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, jadi materi kali ini adalah motivasi belajar siswa SMA. Yuk tingkatkan semangat belajar, semangat belajarmu di kelas. Lanjut. Baik, di sini motivasi belajar merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat berpengaruh terhadap kebiasaan peserta didik dalam menempuh pendidikan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik AKPD di kelas 11, diperoleh data bahwa 24,7% siswa menunjukkan tingkat motivasi belajar yang rendah. Hal ini ditunjukkan melalui gejala seperti kurangnya semangat mengikuti pembelajaran, sering menunda tugas, mudah bosan, kurang percaya diri menghadapi ujian. Rendahnya motivasi belajar dapat berdampak negatif terhadap hasil akademik maupun perkembangan pribadi. Oleh karena itu, guru BK memiliki peran penting dalam memberikan layanan bimbingan klasikal yang berfokus pada peningkatan semangat siswa belajar, membantu mereka memahami arti pentingnya belajar serta menumbuhkan kesadaran diri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Next. Di sini ada pengertian motivasi belajar. Secara umum, motivasi belajar diartikan sebagai dorongan muncul dari dalam diri individu untuk melakukan aktivitas belajar demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Gloria Esther, VW, dan kawan-kawan dalam jurnal Genta Mulia, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, memastikan arah kegiatan tersebut, serta menjaga konsentrasi perilaku dalam mencapai tujuan belajar. Sementara itu, Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhannya menegaskan bahwa manusia akan termotivasi untuk bertindak apabila kebutuhannya terpenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, rasa memiliki, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Dalam konteks belajar, siswa yang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya akan lebih mudah menumbuhkan semangat untuk belajar dan berprestasi. Dengan kata lain, motivasi belajar adalah energi psikologis yang menggerakkan siswa untuk mencapai perubahan positif dalam perilaku belajar dan prestasi akademik. Next. Oke, di sini ada pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Motivasi belajar berperan penting untuk membantu siswa. Yang pertama, menemukan makna belajar. Siswa memahami bahwa belajar itu bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan untuk masa depan. Yang kedua, meningkatkan daya juang. Dengan motivasi yang tinggi, siswa tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Yang ketiga, ada membentuk sikap tanggung jawab. Siswa menjadi lebih disiplin dan sadar akan peran dirinya dalam proses belajar. Yang keempat, ada meningkatkan prestasi akademik. Siswa yang termotivasi cenderung memiliki nilai lebih baik karena tekun dan fokus. Yang kelima, ada menjaga kesehatan mental belajar. Motivasi yang positif membantu siswa mengatasi rasa malas, stres, dan kelelahan akademik. Next. Ada jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pertama, motivasi intrinsik, merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, seperti rasa ingin tahu, keinginan memahami materi, atau tekad untuk berprestasi. Contohnya, siswa belajar karena ingin mengembangkan kemampuan dan mencapai cita-cita menjadi seorang yang sukses di masa depan. Yang kedua, ada motivasi
luar diri siswa seperti penghargaan, nilai, dorongan dari orang tua, dan guru. Contohnya siswa belajar keras agar mendapatkan nilai tinggi atau pujian dari guru. Ya, terus kedua jenis motivasi ini harus seimbang. Motivasi intrinsik menjadi dasar ketekunan dan sedangkan motivasi ekstrinsik menjadi penguat yang menjaga semangat belajar tetap tinggi. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut kajian hasil Vivis Anis dan kawan-kawan, motivasi belajar dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu faktor internal dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang kedua adanya minat, perhatian terhadap mata pelajaran, kondisi fisik dan psikologis, kesehatan, kepercayaan diri dan kestabilan itu harus ada dalam diri siswa itu. Yang ketiga ada harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat ada keyakinan akan kemampuan diri, self efficacy. Lanjut. 2 ada faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Yang pertama di faktor eksternal ini mencakup pertama dukungan guru dan metode pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua ada lingkungan keluarga yang memberikan dorongan positif. Yang ketiga ada pengaruh teman sebaya. Jadi teman sebaya itu sangat berpengaruh di motivasi belajar kita ya. Yang keempat ada fasilitas belajar yang memadai. Jadi fasilitas belajar itu juga sangat berpengaruh untuk memotivasi kita untuk terus belajar. Terus yang ketiga ada faktor situasional. Pertama ada beban tugas yang berat, kedua jadwal belajar yang padat, dan ketiga tekanan menjelang ujian dan nilai akademik. Next. Teori yang relevan, hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori Maslow menetapkan motivasi sebagai hasil dari kebutuhan manusia yang bertingkat. Pertama ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar seperti makan, tidur, dan kenyamanan fisik. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman, lingkungan belajar yang bebas dari tekanan dan rasa takut. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, diterima dan dihargai dalam kelompok belajar. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan, esteem, rasa bangga atas prestasi atau kemajuan diri. Yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri, keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Siswa yang berhasil memengaruhi kebutuhan pada setiap tingkat ini akan memiliki motivasi belajar yang tinggi karena merasa aman, diterima, dan percaya diri dalam belajar. Di sini juga ada menjelaskan strategi menumbuhkan motivasi belajar. Terdapat beberapa strategi efektif untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa SMA. Antara lain, pertama menetapkan tujuan besar yang jelas dan realistis. Yang kedua, membangun kebiasaan belajar positif. Yang ketiga, menerapkan pendekatan reflektif. Yang keempat, menggunakan media video inspiratif. Yang kelima, memberikan penguatan positif. Yang keenam, menumbuhkan semangat kompetensi sehat. Yang ketujuh, mengaitkan materi belajar dengan kehidupan nyata. Next. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu yang menjadi motivasi belajar kita harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu bukan hanya teori, tetapi harus ditetapkan dalam keseharian. Beberapa bentuk penerapannya di sekolah dan rumah antara lain yaitu pertama membuat to-do list belajar harian dan berusaha menepatinya. Jadi kalaupun kalian membuat to-do list tidak menepatinya, itu akan menjadi gagal ya teman. Yang kedua, menyusun rencana belajar sebelum ujian agar tidak mendadak. Yang ketiga, mencatat hal-hal positif yang diperoleh setiap kali belajar. Yang keempat, ada mengurangi distraksi seperti ponsel atau media sosial saat belajar. Ketika ingin meningkatkan motivasi belajar, mungkin lebih baik ponsel atau media sosial itu ditutup untuk sementara. Yang kelima, membangun komunikasi yang baik dengan guru dan teman, berbagi pengalaman belajar maksudnya. Yang keenam, melakukan refleksi mingguan tentang pencapaian diri
Dengan penerapan ini, siswa akan terbiasa disiplin, percaya diri, dan memiliki tanggung jawab terhadap proses belajarnya. Positif dari peningkatan motivasi belajar ini, jika siswa memiliki motivasi belajar yang baik, maka akan muncul dampak positif sebagai berikut. Kayak gini nih, dampak positifnya. Pertama, peningkatan prestasi akademik secara konsisten. Yang kedua, kedisiplinan dan manajemen waktu yang lebih baik. Yang ketiga, ada suasana kelas yang aktif, kondusif, dan saling mendukung. Yang keempat, ada peningkatan rasa percaya diri dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Yang kelima, ada meningkatnya kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Baik, mungkin itu saja penjelasan motivasi belajar dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.